Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah sehingga kita masih bisa bernafas sampai sekarang. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nur Akila Basri dengan NIM 11000117062, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Status Hukum Nasabah BNI Syariah Makassar setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Pada awal tahun 2021, tepatnya 1 Februari bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, ketika Bank Syariah yakni BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri melakukan aksi bisnis dengan melebur menjadi satu kesatuan, merger menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI. Keputusan penggabungan tiga bank syariah tersebut merupakan hasil kajian Komite Nasional dan Keuangan Syariah yang dibentuk pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mempercepat pengembangan sektor keuangan syariah. Selain tingginya harapan untuk meningkatkan perekonomian syariah di Indonesia melalui penggabungan beberapa bank syariah ke dalam Bank BSI, di sisi lain terdapat beberapa permasalahan hukum yang muncul kemudian mengenai nasabah ketika bank syariah hasil merger. Nasabah ketika bank syariah yang digabung mau tidak mau akan dialihkan ke BSI karena entitas lama telah bergabung. Pengalihan nasabah bank syariah yang tergabung kemudian menjadi nasabah BSI yang harus diikat dengan suatu perjanjian sebagaimana mereka menjadi nasabah bank syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang dapat dirumuskan bahwa permasalahan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian status hukum nasabah BNI Syariah Makassar setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia, pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam subbab masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana status hukum peralihan nasabah BNI Syariah Makassar setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. 2. Bagaimana keabsahan pemindahan nasabah BNI Syariah Makassar ke Bank Syariah Indonesia setelah merger. Adapun hasil penelitian skripsi saya bahwa nasabah BNI Syariah setelah BNI Syariah merger dengan Bank Syariah Indonesia, seluruh nasabah BNI Syariah diinformasikan untuk datang ke kantor Bank Syariah Indonesia untuk mengganti buku tabungan dan kartu ATM. Pada saat penawaran untuk penggantian buku tabungan dan ATM BNI Syariah ke BSI ditawarkan dengan form pembukaan rekening baru terhadap nasabah BNI Syariah. Persetujuan atas penawaran yang dilakukan oleh BSI melahirkan perjanjian baru berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Sepanjang memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata, maka lahirlah hubungan hukum yang mengikat antara nasabah dengan BSI. Lahirnya hubungan hukum baru berdasarkan perjanjian pembukaan rekening, maka pada saat itu status nasabah BNI Syariah bukan lagi menjadi nasabah BNI Syariah, akan tetapi peralihan nasabah yang disertai dengan perjanjian tersebut mengubah status nasabah menjadi nasabah BSI. Keabsahan peralihan nasabah BNI Syariah ke BSI seperti yang diuraikan pada bagian di atas, bahwa di dalam peralihannya nasabah diinformasikan untuk datang dalam rangka penggantian buku tabungan dan kartu ATM. Hal ini menjadi penawaran sehingga apabila disetujui oleh nasabah, maka lahirlah kesepakatan pasal 1320 KUH Perdata ayat 1 bahwa para pihak di dalam perjanjian tersebut pada dasarnya adalah subjek hukum yang telah dewasa yang ditunjukkan dengan entitas, maka syarat kecakapan 1320 ayat 2 KUH Perdata terpenuhi. Di dalam perjanjian tersebut memuat objek dalam hal ini penitipan uang tabungan memenuhi unsur 1320 ayat 3 KUH Perdata. Di dalam perjanjian yang diajukan dalam peralihannya tidak terdapat klausa yang dilarang
Sehingga dari keempat syarat sah perjanjian dipenuhi, membuat perjanjian antara nasabah dan BSI menjadi sah dan mengikat para pihak berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Adapun kesimpulan skripsi saya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat nasabah BNI Syariah menyetujui tawaran pergantian buku tabungan dan ATM BNI Syariah ke BSI, maka lahirlah perjanjian baru berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata sepanjang memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata. Maka lahirlah hubungan hukum yang mengikat antara nasabah BNI Syariah dengan BSI. Implikasi dari penelitian ini perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut yang lebih terstruktur dan sistematis dalam rangka memberikan edukasi pada nasabah ketika bank syariah hasil merger. Pemahaman nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia, baik dari segi target operasional maupun bisnis, tentunya juga harus dibarengi dengan pemahaman nasabah akan kesadaran hukumnya, terutama hubungan hukumnya dengan Bank Syariah Indonesia yang didasarkan pada hubungan keperdataan. Sekian dari presentasi skripsi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.